Nah, saya pengen salah satu dari wartawan yang di sini Boleh memegang. sebentar. Dalam mode foto yang resolusinya tinggi. Ya, siapa yang Ini kameranya akan itu? seizin Pak Rujito sebagai ahli waris dari Pak Bambang. Ini kami tunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Ini jelasnya seperti ini. Jadi ini boleh difoto. Silahkan difoto, di scan boleh. Kalau asli itu boleh difoto. Silahkan. Ini adalah kebanggaan dari Pak Bambang bahwa beliau sudah menempuh UGM. Ini di bawah sinar matahari, jadi jelas. Ojo ditutup. Ke kiri, ke barat. Nah, Ini di Terawang satu dicopot, di Terawang ini enggak ini dilihat. Nah, dipegang boleh. Biar Pak Rujito yang menjelaskan. Pak Rujito, silakan. Gimana ceritanya? Ada. Jadi mohon maaf, di sini ada watermarknya. Kelihatan tidak di kamera? Kelihatan watermark. Kemudian ada emboss di sini. Emboss di sini. Di sini ada embossnya. Kemudian tolong diperhatikan. Tarikan dari garis-garis dari tanda tangan dua orang ini, rektor dan dekan, ini menurut kami meragukan. Karena tarikannya berbeda dengan apa yang diupload Dian Sandi. Kemudian ada namanya materai. Materai Ini warnanya warnanya apa? Wartawan. Mohon maaf, teman-teman media warnanya apa? Merah. Merah atau oranye? Oranye kan? Nah, ini nominalnya adalah Rp100, betul kan? Ini sesuai dengan Yang sana 500. sesuai sana 100 juga, tapi warnanya hijau. Ini 500 ini. 100. 100. 100. Nah, kemudian yang lain adalah selain tadi ada watermark, ada emboss, kemudian tanda tangan. Di sini ini adalah logo dari UGM. Nah, logo dari UGM karena ini umurnya sudah 40 tahun. Nah, di sini ada blobor. Ini ada tinta yang blobor karena tintanya ini kualitasnya berbeda. Nah, terus tembus ke sana. Nah, tembus ini di belakangnya tembus di belakang. seperti ini. Nah, ini dalam apa namanya cahaya seperti ini. Ini kelihatan. Kertas yang digunakan bagaimana? Kertas apa ini? Ada motifnya. Ya, kertasnya kotak-kotak. Ada motifnya kotak. Ya, kotak-kotak. Jadi tidak susah itu. Ini imbosnya jelas sekali di sini. Kalau di belakang ini adalah ijazah kehutanan tahun 85. Sama. Ini bulan Mei. Bulan Mei. Sedangkan punya Pak Jokowi bulan November. Silakan dibandingkan, masyarakat silakan melihat ini. Apabila UGM mau membantah kalau ini ijazah palsu, ya silakan. Nanti kita buktikan melalui uji karbon dan lain sebagainya. Ini bisa dibuktikan semua. Monggo Mas Rujito silakan sampaikan pernyataan cukup ya. Ini juga ada terakhir. Saya Pak. Ini ada dokumen lagi yang mohon maaf. Tolong dilihat pernyataan dari Bareskrim bahwa ada pernyataan Jokowi menempuh berapa SKS? 130 Iya. plus 60. Ini jumlahnya berapa ini? Ini silakan dilihat. 161. Tadi udah kami lembar tanyakan. pertama. Ini silakan difoto bagi yang ada yang punya foto ini. Mohon maaf saya. Hati-hati loh, jadi pegang kalau itu rusak nanti itu ada di gitu Nah, aja. gini. Jangan dibuka rusak Ya, nanti. difoto silakan difoto. Oke. Hadir, Oke. hadir. Sebaliknya. Ini Secara bagi-bagi. ini 161. Ini boleh dibuktikan 161 SKS. Kalau ada yang kuliah di kehutanan menempuh 200 lebih SKS, itu jenis kebablasan. S3. Orang goreng. S3. Gitu. Tapi kalau di bawah 161, Ya. oh ya, dekannya ini tanda tangan pembanding. Kenapa saya bilang mencurigakan? Karena ini tanda tangan yang asli seperti ini. Terus bro nilainya itu pakai ketik bro, tidak ada tulis tangan ini jumlah kreditnya itu pakai Nilainya diketik, Iya, tidak iya. ada pakai tangan. Tangan tidak ada. UGM itu universitas Nambuan. Bukan Universitas Pramuka. bukan universitas cek-cek. Oh, terakhir Pak, itu kalau dugaan prediksi saya, tergugat satu dan ijazahnya tidak mungkin akan datang, tidak mungkin ada. Keputusan dari pengacara atau advokat atau nanti keputusan hakim kira-kira bagaimana, Pak Taufik? Ya. Yang saya kagumi, Pak Taufik SHMH. Tidak bisa menghadirkan ya berarti kalah. Udah lah, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Kalah. Diaman ke ini Mas Rujito. Pon. Diaman ke jasa ya. Ya. Ini. Kok menjedul di sini? Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman semuanya, ya Jokowi juara 3 Oscar yang harus diperiksa atau semua kasus dikorupsi para pejabat yang ada namanya disebut Horas Bang Hotman. Nah teman-teman di sini menyala Bang Hotman, selesaikan Bang Hotman ya biar tenang benderang, semuanya tuntaskan segera. Nah ayo Bang Hotman bongkar ijazah palsu dan hasil korupsi.
Entah apa yang ditunggu Pak Jokowi, nggak mau nunjukin ijazahnya ya. Wajar aja masyarakat nggak percaya lagi ya, semangat Bang Hotman tunjukkan kebenaran. Nah teman-teman, di sini Pak Hotman tolong ya cerahkan negeri ini soal hakim banyak ya yang setir oleh penguasa. Hayo ya maju terus Bang Hotman. Nah masyarakat ini sudah pinter ya. Kamu kira itu Tom Lembong dibebaskan itu karena nama Jokowi terseret ya, dibebaskan itu karena makanya kasus cepat diselesaikan. Nah teman-teman, di sini Bang Hotman memang pengacara yang cerdas dan berani ya, bravo buat Bang Hotman. Nah siapapun apalagi pejabat dan mantan pejabat negara yang waras, terutama yang digaji oleh rakyat ya, jika diminta menunjukkan ijazahnya wajib ditunjukkan, bukan malah menantang untuk dipenjarakan. Nah teman-teman, di sini susah lawan Pinocchio atau bekas bawahannya harakus ya duit. Semua makanya semua jadi lingkaran gila ya. Sepertinya hukum tumpul untuk Jokowi kalau ke lain yang tajam. Nah, pengacara senior harus bersatu menegakkan kejujuran ya. Jokowi jangan dikasih kendur ya. Kenapa negara Konoha nunggu ajab, semua pejabat yang budget kena ajab. Nah teman-teman, di sini ya lawan para pengkhianat dan pembohong, penipu dan pengecut kepada bangsa dan negara ini. Nah kalau menteri ini kan pembantu presiden, kebijakan ada di presiden ya, kenapa yang dihakimi kok pada menteri sendiri ya? Ini tidak transparan, lucu dan ajaib, tidak adil ya. Jadi ini semua karena ulah mantan presiden ke-7 Jokowi waktu penjabat 10 tahun sudah buat gaduh di negeri ini. Nah bagus Bang Hotman tuntaskan kasus ijazah Jokowi ini, tegaskan kebenaran ya. Jadi mantap Pak Hotman membersihkan air keruh, harus dari sumber mata airnya. Nah teman-teman sekalian ya, pokoknya pembangunan fakta dan nyata dan nyinyirnya itu yang bodoh ya. Dalam istilah ABRI nggak ada prajurit yang salah ya, menteri juga harusnya sama. Nah siapa yang berani menangkap Jokowi selama masih Kapolri tidak ada ya. Wajib harus diadili, sudah banyak kesalahan, tambangan-tambangan diangkuti ya, trimul-trimulnya maunya membela kebohongan. Kalau untuk kebenaran tidak perlu takut mengatakan kebenaran ya, yang pakai hutang dan pasti ada komisnya. Nah teman-teman, di sini semoga Hotman diberikan kesehatan sekeluarga ya. Ayo Bang Hotman usut sampai tuntas, jangan kendor yang membela demi kebenaran lawan ternak-ternak Mulyono ya. Maju terus Pak Hotman, cari kejujuran, jangan cinta uang. Bapak udah kaya raya, buat apa tidak akan dibawa mati ya. Saat ini Bapak cari kebajikan untuk generasi penerus kita ya. Jadi ya sip, hebat pengacara Hotman, gak punya takut lawan penegak hukum ya, yang dilindungi kejahatan yang bermental iblis dan otak setan masih dukung Hotman Paris seret Jokowi dan kroni-kroninya. Yang pasti selagi polisi, kapak, jaksa banyak termulnya pasti aman ya. Itulah tujuan termul dibikin terus berkuasa ya, yang waras dibungkam bukan dikirmakan begini ya. Sangat ya majikan termul, taubatlah, sadar, gunakan akal waras. Nah teman-teman, di sini memang hukum dan rusak. Jokowi nggak pernah diwirska terkait menterinya korupsi ya. Kenapa kesalahan itu ditutupi dengan uang ya? Uang membuat orang jadi manusia berhati setan, kebohongan-kebohongan benar-benar berhati setan ya. Setan berpesta pora di atas penderitaan rakyat ya. Setan suka berteman dengan kebohongan, setan suka korupsi, setan dengan berbuat dosa. Jokowi berhati dengan begitu tega berkhianat demi oligarki. Nah teman-teman, di sini ya senang lihatnya orang-orang pintar berantem lewat PC ya, si biar dilihat masyarakat. Dan juga ini semua ulahnya Jokowi ya. Sampai saat ini Jokowi kebal hukum karena kebal uang ancur hukum di negara ini. Rakyat udah waras di zaman sekarang, semua main karena duit. Nah teman-teman, di sini ya Jokowi harus dijemput paksa ya, harus hadir di persidangan Jokowi. Dia bukan pejabat lagi ya, dikeluarkan maupun tidak dikeluarkan udah pasti palsu ijazahnya ya.
Pak Hotman, apapun kebijakan pemerintah di negara ini ada hubungannya dengan presiden baik langsung maupun tidak langsung. Ya, kenapa Hotman apa mungkin berani nyeret Jokowi itu adili ya. Nah, Hotman Paris berani paling omong doang, presiden aja takut sama Jokowi ya, hidup Jokowi. Nah, kalau Hotman hebat, ya coba masukkan Pak Jokowi ke penjara. Saya bangga kalau tidak kau hanya pecundang orang berakus kekuasaan ya. Sok hebat, syarat bisa menantang Anda Hotman ya. Kalau kau masukkan Pak Jokowi, kalau kau punya bukti-bukti yang ada Tuan Hotman Paris baru saya jempol Anda pengacara yang berkelas. Nah, jadi teman-teman di sini Hotman benar-benar semua yang ditangkap dan diadili, semua menyebut dan Joko Widodo. Tapi Joko Widodo aman-aman aja ya, jadi sakti se-Joko Widodo termul-termulnya ya. Aja aman selipter dan aja gak bisa ditangkap, apalagi raja, si Raja Kebul ya. Nah, itu kan jalan sebenarnya. Ini masalah korupsi bukan pembangunan ya. Komentar Anda itu nggak nyambung ya Mas. Jokowi pakai ijazah palsu saja sudah bisa memimpin Indonesia selama 10 tahun ya. Apalagi seandainya pakai ijazah asli, wah bisa 39 tahun jadi pres dia. Nah, 90% rakyat setuju Jokowi diseret. Kemajukan hukum sangat banyak kesalahan, keserakan kebiasaan atau kebiadaban Jokowi dan termulnya. Termul Jokowi adili dia jahat hutang negara banyak. Ya, rakyat miskin semua atas keserakan Jokowi dan segeranya wapres memakjulkan. Nah, teman-teman di sini ya, kalau di negara lain Jokowi sudah dihukum mati. Ya. Jadi Jokowi berhati setan begitu tega berkhianat demi oligarki. Ya, harus diadili, Gibran dicopot. Pak Prabowo jangan juga omong-omong ya, bela rakyat, menyejahterakan rakyat, buktokan ya. Harta penipu disita semuanya, bagikan ke bencana-bencana ke rakyat. Nah, masyarakat ini sudah pintar ya. Kamu kira itu Tom Lembong dibebaskan itu karena nama Jokowi ya. Terseret itu makanya kasusnya cepat diselesaikan. Nah, menyala Bang Hotman, selesaikan Bang Hotman biar terang benderang, semuanya tuntaskan segera. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam